Hendro Salim, saya pengelola Salim Silver ini, dan Salim Silver beralamat di Kebuhan, Kota Gede, Yogyakarta. Proses pembuatan kerajinan perak itu awalnya dimulai dari peleburan bahan baku perak, itu perak murni dari tambang, itu harus ditambah dengan alloy atau penambahan logam lain agar perak tidak terlalu lembek. Dari peleburan maka dihasilkan dua macam, yaitu lembaran dan tali. Kemudian setelah itu proses pengukiran. Nah, proses berikutnya adalah proses pematrian, atau untuk yang setelah hasil rataan tadi itu digabung-gabungkan, dilambari atau dikasih tali agar menjadi kuat di sampingnya, sehingga hasil produk yang dihasilkan tidak cuma tipis tapi merupakan suatu hal yang kuat, dan juga mungkin ada penambahan bezel untuk pemasangan batu permata, atau mungkin ada penambahan ring untuk digantung sebagai pendant, atau penambahan pin untuk bros, dan langkah selanjutnya adalah finishing. Sejarah perkembangan desain perak Kota Gede, kalau kita amatin, awalnya yang bisa tercatat dalam buku adalah ketika Marie Agnes van Gesseler, yaitu istri gubernur VOC yang berkuasa di Jogja. Marie Agnes van Gesseler sebagai istri gubernur Belanda melihat bahwa di Kota Gede itu ada proses kerajinan perak Kota Gede. Dari kenyataan yang ada itu, Marie Agnes van Gesseler sebagai orang Belanda yang biasa minum dan makan dengan perak, mereka biasa menggunakan alat seperti ini yang sangat polos, ya. Ide dari Marie Agnes van Gesseler tadi yang sangat bagus adalah dia mencoba membuat alat minum perak yang biasa digunakan orang Belanda, dipesankan kepada pengrajin perak Kota Gede, tetapi ditambah dengan ukiran-ukiran yang berasal dari budaya Jawa seperti ini. Orang tua saya sejak kecil dia sudah bekerja sebagai pengukir perak. Kemudian ketika menikah sampai beliau meninggal, dia juga bekerja di perak. Nah, saya sebagai anaknya tentu saja merasa bahwa saya ini dihasilkan, dibesarkan juga dari usaha perak. Jadi apapun juga bagi saya ketika mengingat perak, ini adalah seperti mengingat darah daging saya sendiri. Dan ketika mau tidak mau, dari sejak kecil, sejak saya masih sekolah, setiap hari saya selalu bersentuhan dengan perak, selalu bertemu dengan karyawan yang bekerja di perak, dan juga suka sekali dengan ukiran-ukiran perak. Maka bagi saya perak merupakan nafas hidup saya, dan karena itulah ketika saya memulai usaha perak ini, saya berpikir bahwa saya telah berhutang budi terhadap seni ukir perak. Maka saya ingin mengembangkan seni ukir perak ini agar tetap langgeng, karena seni ukir perak ini kalau diamati, kalau saya ingin mengembangkan sejarah tadi, merupakan teknik kreasi yang paling lama dibandingkan teknik-teknik yang lain. Sehingga kalau sampai seni ukir perak ini hilang, maka Kota Gede akan kehilangan heritage yang sangat bernilai. Jadi bagi saya perak adalah napas kehidupan saya, dan perak menjadikan kreasi perak menjadikan saya juga bersemangat untuk tetap hidup, gitu.